Nah, hari ini kita bakal belajar tentang yang namanya pesawat sederhana dan usaha. Usaha itu kita lambangkan sebagai W besar, W kapital, dengan rumus F dikali S. W atau work, bahasa Indonesia usaha, satunya joule, F itu gaya, satunya Newton, dan S itu perpindahan, satunya meter. Nah, untuk usaha ini rumusnya memang cuman ini doang, cuman dia penerapannya ada beberapa hal. Nah, untuk penerapan yang paling penting kita ada di namanya pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu apa sih? Kalau pesawat sederhana itu dia biasa kita bagi jadi tiga. Pesawat sederhana bahasa Inggrisnya simple machine. Kenapa simple machine? Karena ini adalah alat-alat yang dia bisa digunakan dibilang sebagai sebuah mesin, cuman dia sangat simple. Maksudnya prinsipnya itu mudah dipahami. Ada tiga. Yang pertama yang kita bahas pertama adalah katrol, bidang miring, yang terakhir tuas atau pengungkit. Nah, pertama kita bahas katrol dulu. Sebelum kita bahas katrol, kita perlu tahu namanya keuntungan mekanis. Kita singkat KM, keuntungan mekanis. Apa sih yang dimaksud keuntungan mekanis? Contohnya, kamu lagi mau ngangkat beban nih, tas kamu seandainya. Tas kamu beratnya 100 Newton. Nah, kalau keuntungan mekanisnya satu, berarti untuk kamu ngangkat benda 100 Newton ini, kamu cuma juga butuh tenaga sebesar 100 Newton. Nah, tetapi kalau keuntungan mekanis kamu lebih dari satu, seandainya keuntungan mekanis kamu dua, kamu cuma butuh tenaga setengah dari beratnya. Jadi kayak 100 Newton, kamu cuma butuh setengahnya. 50 Newton buat ngangkat benda 100 Newton. Itu kalau keuntungan mekanisnya dua. Jadi seperti itu adalah prinsip keuntungan mekanis. Kalau untuk rumusnya, keuntungan mekanis itu biasa dideskripsikan sebagai W per F. Di sini W kecil, bukan W besar. Apa bedanya W besar sama W kecil? Kalau W besar tadi kan usaha, satuannya joule. Di sini W kecil adalah satuannya berat. Apa? Kenapa kita pakai berat sama gaya? Berat itu maksudnya apa yang perlu kita angkat, apa yang perlu kita pindahkan, beban yang perlu kita ubah posisinya. F itu gaya yang kita keluarkan. Jadi bisa dibilang ini beban, ini kuasa. Kuasa itu gaya yang kita keluarkan. Jadi seperti tadi, kalau bebannya kita ada 100 Newton, tapi kita cuma butuh 50 Newton nih, keuntungan mekanisnya 2. Itu adalah prinsip dasar keuntungan mekanis. Nah, maka dari itu kita bisa aplikasikan ke dalam katrol. Katrol itu dibagi menjadi tiga jenis dasar. Yang pertama, katrol tetap. Apa maksudnya katrol tetap? Katrol tetap itu yang seperti ini kurang lebih. Ini ada katrolnya, ini tali ngelingkarin, di sini bendanya kalian tarik nih, tarik. Ini keuntungan mekanisnya satu. Jadi sini 100 Newton, kalian butuh tenaga 100 Newton juga di sini buat tarik. Nah, yang kedua apa nih? Kedua itu yang lebih beda. Jadi namanya katrol bebas. Katrol bebas. Katrol bebas. Bentuknya seperti apa? Kalau kalian yang tidak tahu, bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, gayanya itu ke atas, katrolnya di sini. Ini bebannya di sini. Ngikat ke katrolnya. Ini dia terikat di tembok biasanya talinya. Gayanya ke atas, tarik. Ini keuntungan mekanisnya dua. Kalau di sini 100 Newton, di sini kamu cuma butuh 50 Newton. Gimana kalau katrol campuran? Kalau katrol campuran, jumlah keuntungan mekanisnya adalah sesuai dengan jumlah katrolnya. Contoh, seandainya ada 4 katrol.
Ser kurang bisa ngegambar katrolnya, pokoknya ini ada talinya terhubung sedemikian rupa sampai dia ngangkat benda di sini. Ini keuntungan mekanisnya 4. Kenapa? Ini 1, 2, 3, 4 katrol. Seperti itu. Nah, untuk katrol campuran ada pengecualian khusus. Kalau gambarnya seperti ini katrolnya, ini bendanya, di sini ada katrol lagi. Ini katrol campuran terdiri dari katrol bebas 1 dengan katrol tetap 1. Nah, ini keuntungan mekanisnya 3. Dari mana? Di sini 2, di sini 1. Nah, oke. Nah, sampai katrol selesai. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Setelah katrol adalah bidang miring. Saya clear kanvas dulu. Bidang miring. Bidang miring. Bidang miring. Contoh paling mudah dari bidang miring adalah ketika kamu mau angkat barang, mau dorong barang ke atas mobil atau ke atas truk. Biasa ini truk nih, bagasi truk. Ini roda. Ini kan ada jaraknya nih, ini jarak. Nah, kamu ngangkatnya gimana? Kamu pakai plang. Nah, seperti itu. Ini kamu dorong bendanya. Seperti itu. Nah, gimana cara ngitung keuntungan mekanis bidang miring? Biasa bidang miring itu membutuhkan hanya dua angka. Kita biasa menyebut ini sebagai tinggi, H lambangnya. Ini biasa kita tidak gunakan, tapi kalau kalian gunakan ini sebagai panjang atau jarak. Kita nggak bisa pakai jarak karena jarak disiapkan untuk ini. Ini adalah S, jarak perpindahan. Atau sisi miringnya. Rumus keuntungan mekanisnya apa nih? S per H. Itu saja. Sangat mudah. Oke? Nah, setelah kita ke bidang miring, kita ke yang agak ribet. Yaitu tuas. Sebenarnya tuas itu agak simpel ya. Kenapa saya bilang ribet? Karena tuas itu dibagi menjadi 3. Tipe pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk yang tipe pertama itu ada segitiga. Ini segitiga adalah titik tumpu. Diapit oleh titik beban, kita lambangkan W, dan titik kuasa, kita lambangkan F. Keuntungan mekanisnya apa nih? Nah, sebelum kita keuntungan mekanis, kita mau tambahin lagi ada 2 angka lagi. Kamu kalau pernah lihat ini kan bentuknya kayak jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ada dong panjang, ada panjangnya. Nah, jarak antara titik tumpu ke titik kuasa itu dinamakan lengan kuasa. Kita lambangkan LK. Kalian mau pakai LK boleh, LF juga boleh. Saya biasa pakai LK karena bahasa Indonesianya LK. Oke? Untuk W, kalau beban ke titik tumpu kita biasa namakan lengan beban. LB boleh, LW juga boleh. Lengan beban atau LW itu beban, tapi biasanya pakai W. Nah, keuntungan mekanisnya itu adalah LB per LK atau W per F. Kalian boleh pakai yang manapun. Gimana sih kalian tahu tentuin W sama F-nya? Kalau seandainya dua-duanya sama nih barangnya. Dua-duanya berbenda. Ada bendanya dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya ada benda, kalian tentuin aja yang pilih salah satu W, salah satu F. Tapi kalau diketahui dia ingin mengangkat sebuah benda, mendorong di papannya didorong. Nah, itu udah pasti kuasanya. Benda yang ujungnya satu lagi itu pasti bebannya. Seperti itu prinsipnya saja. Nah, di sini selain keuntungan mekanis ada lagi. Gimana kalau kita bukan mau ngangkat beban, tapi kita mau nyimbangin ini tuas. Kita mau dia benar-benar tegak lurus. Gimana sistem rumusnya? Kita harus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ini W sama F itu Newton, LB sama LK itu meter. Tapi kalau LB-nya cm, LK-nya boleh, tapi harus cm juga. Jadi nggak usah diubah jadi meter dulu, nggak masalah, tapi dua-duanya harus sama. Jadi nggak boleh sini cm, sini meter, harus samain. Oke? Nah, seperti yang tadi saya jelasin, ini tuas tipe pertama.
Tuas tipe kedua gimana? Tuas tipe kedua itu biasanya bentuknya seperti ini. Ini titik tumpu. Biasa kalau tuas tipe kedua itu kedua sama ketiga titik tumpunya itu bukan di bawah, bentuknya bukan segitiga, biasa digantung di atas, digantung terhadap tembok atau digantung terhadap apa, itu biasa titik tumpu titik kedua sama tiga. Titik tumpu di sini itu titik beban, di sini itu kuasa atau F. Berarti pengertian dari tuas tipe kedua adalah titik beban yang diapit oleh titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan yang ketiga serupa tapi tidak sama. Titik tumpu, di sini kuasa, di sini beban. Di sini kuasa diapit oleh titik tumpu dan titik beban, seperti itu. Ingat, pengertian dari lengan beban sama lengan kuasa itu jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi kalau di sini contohnya mau ditanya lengan kuasanya bukan dari tengah ya ke titik kuasa, tetap dari titik tumpu ke titik kuasa, berarti panjang satu papan ini. Kalau W-nya cuman sampai W, titik tumpu ke W. Kalau yang bawah, lengan bebannya yang panjang, lengan kuasanya yang pendek, seperti itu. Jadi kurang lebih dia cuman seperti ini saja. Oh iya, kalau kalian diketahui nih, kalian diketahui mau ngangkat benda, tapi cuma dikasih tahu masanya nih 50 kilo. Pakai katrol lah, anggap aja. Sergambar lebih baik. Contohnya pakai katrol bebas. Beratnya 100 Newton. 100 kilo, anggap aja dah. Kamu butuh berapa nih tenaga buat angkat naik? Gimana cara kamu ngitungnya? Kamu udah tahu nih, katrol bebas keuntungan mekaniknya 2. Berarti rumus keuntungan mekanik itu W per F. 2 sama dengan W per F. W-nya gimana cara kamu dapat? Ingat, W itu ada rumusnya. Massa kali gravitasi per F. Massanya berapa? 100 kilo masukin. Gravitasinya 10 anggap aja. Kalau nggak dikasih tahu pakai 10 aja. Tapi kemungkinan semuanya pakai 10. F ya kamu cari. Berarti F itu sama dengan 1000 per 2. Atau 500 Newton. Seperti itu aja. Mudah. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung WA, Sir.